Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andres Saputra dari kelas Manajemen Keuangan Internasional. Izin Pak untuk presentasi terkait pemenuhan UAS saya. Baik, pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait manajemen keuangan internasional. Nah, pertama itu untuk manfaat pembahasannya itu pemahaman komprehensif. Nah, untuk pemahaman komprehensif ini dia mendapatkan gambaran tentang secara utuh tentang dinamika pada manajemen keuangan di level internasional atau di kancah dunia gitu. Lalu meningkatkan kesadaran risiko. Dengan kita belajar tentang manajemen keuangan internasional, maka kita akan tumbuh kesadaran terkait risiko-risiko yang melekat pada operasi global, bukan tentang hanya di lokal atau skala di satu negara. Lalu peningkatan keterampilan analitis. Nah, dengan mempelajari manajemen keuangan, kita akan dengan secara tidak langsung akan menambah keterampilan kita untuk menganalisis mengenai manajemen atau faktor ekonomi secara makro dari neraca pembayaran, sistem kurs, dan lainnya. Nah, kemudian wawasan karir itu dapat mempersiapkan diri untuk peran di perusahaan multinasional atau institusi keuangan internasional. Kemudian yang terakhir itu pengambilan keputusan lebih baik. Nah, dengan kita mengetahui manajemen keuangan di level internasional, itu akan membuat kita semakin baik dalam keputusan untuk investasi karena kita mengetahui apa yang terjadi di dunia ini atau secara internasional dalam lingkup global. Next itu terkait peran manajemen keuangan internasional bagi perusahaan multinasional. Yang pertama itu manajemen modal kerja global, itu dia mengenai mengoptimalkan kas, piutang, dan persediaan di berbagai negara. Kemudian pembiayaan internasional, itu mengidentifikasi sumber dana dari pasar modal global dengan biaya terendah atau cost yang terendah. Kemudian pengambilan keputusan investasi global. Nah, untuk di bagian keputusan investasi ini dia menentukan lokasi investasi terbaik dengan mempertimbangkan yang pastinya itu mata uang dan dari sisi politiknya. Nah, kemudian manajemen risiko valuta asing. Nah, itu untuk melindungi nilai aset dan arus kas dari fluktuasi kurs. Lalu perencanaan pajak internasional itu mengoptimalkan struktur pajak untuk meminimalkan beban pajak secara global. Yang terakhir, pelaporan keuangan internasional itu memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi di berbagai yurisdiksi. Kemudian kontribusi perusahaan multinasional terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama itu meningkatkan investasi asing langsung atau FDI itu seperti membawa modal, teknologi maupun SDM atau keahlian. Yang kedua itu penciptaan lapangan kerja. Dengan datangnya perusahaan-perusahaan asing ke Indonesia tentunya akan menciptakan lapangan kerja baru, dan itu akan secara tidak langsung mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Lalu yang ketiga itu transfer teknologi dan pengetahuan. Itu dari sisi lokal atau Indonesia itu otomatis akan belajar secara tidak langsung terhadap perusahaan yang datang ke Indonesia atau perusahaan luar yang ke Indonesia, tentunya pasti akan melakukan namanya transfer knowledge. Yang keempat itu peningkatan ekspor dan pengurangan impor. Nah, itu dalam artian itu mendorong neraca perdagangan yang lebih baik. Karena ketika ekspor lebih besar daripada impor, maka otomatis dari segi pendapatan akan lebih tinggi. Kemudian yang kelima itu peningkatan penerimaan pajak. Nah,
itu berjalan secara tidak langsung karena dengan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dengan adanya perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, tentunya kan membayar pajak. Kemudian yang keenam itu peningkatan daya saing. Nah, itu akan menimbulkan rasa perusahaan yang sudah ada perusahaan lokal yang sudah ada atau yang sudah existing itu pasti akan merasa tersaingi dengan adanya munculnya perusahaan-perusahaan multinasional yang baru-baru datang ke Indonesia. Otomatis akan mendorong dari segi inovasinya, pasti dia akan berinovasi supaya tetap bisa bertahan. Kemudian selanjutnya penyatuan mata uang ASEAN. Yang pertama itu potensi manfaatnya, mulai yang pertama pengurangan biaya transaksi dan risiko valuta asing. Kemudian yang kedua itu peningkatan perdagangan dan investasi intra ASEAN. Yang ketiga stabilitas ekonomi regional. Namun mempunyai tantangan juga. Yang pertama disparitas ekonomi antar negara anggota, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter setiap negara. Kemudian itu kehilangan kedaulatan moneter dan kesiapan kelembagaan dan politik. Nah, jadi kalau menurut saya yang bisa disimpulkan itu untuk penyatuan mata uang asing atau mata uang ASEAN itu masih jauh dari kenyataan. Kenapa? Butuh harmonisasi ekonomi yang lebih dalam lagi. Karena dari segi aspek-aspek yang tadi saya lihat di tantangannya itu masih menjadi sebuah PR ketika ingin menyatukan mata uang ASEAN. Kemudian selanjutnya terkait konsekuensi pemberlakuan sistem kurs yang mengambang bebas bagi perusahaan Indonesia. Nah, volatilitas kurs tinggi itu berarti fluktuasi nilai tukar dapat sangat cepat dan drastis. Peningkatan risiko valuta asing itu yang pertama eksportir itu dari segi eksportir menguntungkan jika rupiah melemah, merugikan jika menguat. Untuk importir merugikan jika rupiah melemah dan menguntungkan jika menguat. Itu berkebalikan. Yang ketiga itu perusahaan dengan utang falas, beban utang mereka akan meningkat jika rupiah melemah. Nah, oleh karena itu dibutuhkan strategi lindung nilai atau hedging. Itu perusahaan harus aktif mengelola risiko ini dengan instrumen derivatif. Kemudian dampak pada daya saing itu perubahan kurs dapat mempengaruhi harga produk ekspor ataupun impor di pasar internasional. Selanjutnya dampak neraca pembayaran terhadap kurs tukar. Dari segi defisit neracanya itu penyebabnya itu apa? Impor lebih besar daripada ekspor atau aliran dari modal keluar lebih besar daripada yang masuk. Seperti yang saya katakan di awal, ketika ekspor lebih tinggi daripada impor maka akan menimbulkan yang namanya surplus, sedangkan jika ekspor lebih kecil daripada impor otomatis akan menimbulkan yang namanya defisit. Nah, dampaknya apa? Yang pertama itu permintaan mata uang asing meningkat, penawaran mata uang domestik meningkat. Ini cenderung melemahkan kurs mata uang domestik. Nah, untuk surplusnya itu penyebabnya kenapa? Yang tadi saya jelaskan awal, ekspor lebih besar dari impor dan aliran kas masuk lebih besar daripada kas keluar. Nah, dampaknya itu penawaran mata uang asing meningkat, permintaan mata uang domestik meningkat, otomatis cenderung menguatkan kurs mata uang domestik. Selanjutnya MNC dan penubrakan doktrin teori keunggulan komparatif. Nah, untuk teori keunggulan komparatif atau kelas itu, negara berfokus pada produksi barang yang dapat diproduksi paling efisien relatif terhadap negara lain, kemudian berdagang. Diasumsikan faktor produksi tidak bergerak lintas batas. Yang pertama, pergerakan faktor produksi. MNC memindahkan modal, teknologi, bahkan tenaga kerja terampil melintasi batas negara. Lalu yang kedua itu rantai pasok global. MNC itu membuka atau membangun rantai pasok global yang kompleks, memecah proses produksi menjadi tahapan-tahapan yang tersebar di berbagai negara. Yang ketiga penciptaan keunggulan. Nah, yang untuk penciptaan keunggulan itu tidak hanya memanfaatkan
keunggulan yang ada, tetapi juga menciptakan keunggulan melalui investasi R&D, inovasi, dan peningkatan efisiensi bagi berbagai lokasi. Yang keempat itu internalisasi pasar. Nah, itu untuk banyak transaksi yang sebelumnya diatur oleh pasar eksternal, kini mulai diinternalisasi dalam struktur MNC. Nah, penerapan metode translasi dalam pelaporan keuangannya. Definisi translasi itu apa? Konversi laporan keuangan anak perusahaan yang menggunakan mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan perusahaan induk. Mengapa penting? Yaitu untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi yang mencerminkan kinerja grup secara keseluruhan. Nah, untuk metode umumnya itu metode kurs sekarang umumnya digunakan jika anak perusahaan beroperasi secara mandiri, aset dan liabilitasnya ditranslasikan dengan kurs penutup. Kemudian ekuitas dan laba ditahan dengan kurs historis, dan pendapatan atau beban dengan kurs rata-rata. Selisih translasi masuk ke dalam penghasilan komprehensif lain. Lalu ada metode yang kedua, yaitu metode temporal, digunakan jika operasi anak perusahaan terintegritas dengan induk. Nah, untuk aset dan liabilitas moneter dengan kurs sekarang, lalu non-moneter dengan kurs historis. Pendapatan atau beban dengan kurs rata-rata atau kurs historis. Nah, untuk selisihnya itu translasi masuk ke dalam laba rugi. Nah, untuk implikasinya, pemilihan metode dapat mempengaruhi laba bersih dan ekuitas yang dilaporkan. Untuk proses ekspansi bisnisnya itu dari tahap awal, tahap penengah atau mitra lisensi, sampai dengan tahap lanjutan. Jadi ada berbagai tahapan. Di tahapan awal dari ekspor langsung tidak langsung, lalu tahap menengah itu lisensi, waralaba, joint venture, lalu yang tahapan lanjutan itu akuisisi, mendirikan anak perusahaan baru, dan aliansi strategis. Nah, untuk faktor penentunya itu apa? Jadi itu pertama dari tingkat kontrol yang diinginkan, lalu risiko yang bersedia diambil, sumber daya yang tersedia, dan terakhir itu karakteristik pasar sasarannya. Nah, untuk fluktuasi kurs pada sistem mengambang terkendali, pada sistem mata uang mengambang terkendali, dapatkah kurs berfluktuasi tinggi? Nah, meskipun ada intervensi, bank sentral biasanya hanya melakukan intervensi untuk menstabilkan kurs dalam jangka pendek atau hanya untuk menghindari gejolak ekstrim. Jadi kalau bisa dikatakan berfluktuasi tinggi mungkin iya, namun tidak secara berkepanjangan atau hanya untuk menghindari gejolak ekstrim tadi. Nah, mereka dapat mempertahankan kurs pada level tertentu pada sistem nilai tukar tetap dengan menilai faktor-faktor pasar dari ekonomi, politik, sentimen investor. Nah, itu menjadi bahan pendorong utamanya. Lalu jadi dapat dikatakan fluktuasi masih merupakan ciri khas sistem ini. Meskipun jika dikatakan intensitasnya mungkin sedikit lebih rendah dibandingkan mengambang bebas murni karena ada jaringan pengaman atau intervensi tadi. Nah, kepentingan manajer keuangan dan investor terhadap neraca pembayaran. Nah, dari sisi manajer keuangan perusahaan itu, yang pertama manajemen risiko valuta asing. Yang kedua itu perencanaan investasi ke depannya. Lalu ada keputusan pembiayaan, lalu daya saing ekspor maupun impor. Nah, dari sisi investor, yang pertama itu kinerja investasi portofolio, yang kedua risiko negara, yang ketiga itu suku bunga, dan yang keempat itu sentimen pasar. Baik, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sajikan. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.